mengajak seluruh masyarakat yang ada di dunia ini, supaya datang ke Samosir, lihat keindahan Danau Toba. Kami siap melayani wisatawan-wisatawan kita di Samosir. Dan yakinlah, kami sudah melakukan yang terbaik di Samosir. Datanglah ke Samosir. Horas guys, nah sekarang kita bertemu lagi di video yang baru ini. Ini adalah video tentang membahas sekitar di Samosir ini. Jadi fenomena terkait wisata kita bahas bersama tamu-tamu yang keren dong. Kemarin kita udah membahas sekitar Pusubuhit, nah sekarang turun ke bawahnya yaitu Pangururan. Jadi kali ini kita sudah mengundang salah satu tokoh masyarakat di Samosir, dan untuk perkenalannya boleh langsung saja, Pak. Ya, siap. Terima kasih kepada teman-teman kita semua di sini. Saya yang bernama Obin Daibaho sebagai Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Samosir. Terima kasih. Ketua FKTM Samosir. Nah, ini sudah sangat cocok pas untuk berbicara tentang kondisi wisata di Pangururan. Kita sudah mengundang tokoh masyarakat di Samosir ini. Yang terbenak di hati kami ketika bicara tentang fenomena wisata di Pangururan ini, yaitu adalah pembangunan alur Tanoponggol. Mungkin masyarakat di luar sana banyak yang nggak tahu nih, Pak, tentang sejarah Tanoponggol ini. Mungkin mereka taunya Tanoponggol ini dibangun sekedar membelah antara Pulau Samosir dan Pulau Sumatera. Tentu ada fakta lain, fakta di balik pengetahuan masyarakat awam. Nah, itu yang mau kita tanyakan sama Bapak, Pak. Siap. Alur Tanoponggol pada zaman dulu sebelum Indonesia dijajah, Samosir itu menyatu dengan Pulau Sumatera. Oh, jadi belum ada Pulau Samosir? Belum. Terus datanglah Belanda menjajah Indonesia ini, termasuk di Samosir. Terus Belanda itu pintar. Bagaimana Danau Toba ini bagaimana Pulau Samosir ini biar dikelilingi Danau Toba. Terus diadakanlah Rodi namanya ya. Namanya. Terus masyarakat yang mengerjakan ini di bawah pimpinan Belanda dulu. Terbelahlah Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir. Terjadilah Tanoponggol. Itulah permulaan daripada berpisahnya Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera, dan terjadilah alur Tanoponggol ini menjadi Pulau Samosir dikelilingi oleh Danau Toba. Kira-kira begitu. Berawal dari alur Tanoponggol ini. Iya. Nah, sebenarnya dilihat dari historis, Tanoponggol itu dari mana tuh? Ya, terima kasih. Ini sangat menarik ya. Kenapa dibilang Tanoponggol ini? Artinya tanah yang terbelah, dibelah, pulau yang dibelah. Terjadilah namanya Tanoponggol. Artinya ini menyatu dulu. Dulu ini kan menyatu Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera. Terus dibelahlah alur Tanoponggol ini. Terjadilah namanya Tano yang diponggol. Kan kira-kira gitu ini keterangannya. Terima kasih. Nah, fakta sejarahnya kan tulangnya ketika masih menyatu nih Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera. Apakah dulunya cara pembelahannya Pulau Sumatera dan Pulau Samosir gimana tulang? Apakah menggunakan kerja paksa dulu, atau mungkin menggunakan bom dinamit, atau mungkin gimana? Dulu nggak ada itu. Terus terang aja ya. Iya. Tangan manusia, tangan nenek moyang kita dulu yang mengerjakan ini. Tidak ada alat berat ya, nggak ada dinamik untuk membelah, enggak. Terjadi ini Tanoponggol ini sangat lama ini kejadiannya. Sangat lama, namanya Rodi ya. Kerja paksa itu pada zaman dulu. Tapi dulu itu ya, dari Belanda itu ya, digaji sih. Cuman tidak sesuai. Artinya nilai historis itu memang betul-betul dulu
kita bayangkanlah dulu ini Pulau Samosir ini dengan Pulau Sumatera ini menyatu dulu untuk membelah ini. Bayangkan ya, kalau sekarang gampang kan, alat berat ada ya, ada. ini ada, semua ada. Tapi kalau dulu nenek moyang kita dulu, yang dulu itu mengerjakan secara manual lah, tangan sendiri lah. Itulah hebatnya nenek moyang kita dulu untuk bekerja bersama-sama di dalam membelah Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir, kira-kira gitu. Nah, masih di lingkaran mungkin tentang histori ini tulang nih. Kalau boleh tahu tulang, ada nggak ritual tentang Tanah Ponggol ini pada zaman dahulu yang diwariskan sampai sekarang tulang? Ada, pasti itu. Itu ritual bagaimana itu tulang? Ya, artinya gini, kita dulu ada ritualnya ya. Terus terang aja ya, kalau dulu pasti ada ritualnya. Iya. Waktu kita juga untuk belabaran alur Tanah Ponggol, ya jujur ya, bagaimana supaya yang mengerjakan itu sehat semua ya. Dan terus terang saya bilang itu ya, kalau kita dulu waktu pertama-tama belum di peletakan batu pertama dulu ini, pelebaran alur Tanah Ponggol ini, yang sekarang lah ya, kita bikin ritualnya. Artinya gini, kita harus menghargai nenek moyang kita dulu, dan secara jujur aja ya saya ya, artinya biar juga kita laksanakan itu secara adat ya, nah, dan bagaimana lah nenek moyang kita jangan marah untuk mengerjakan ini ya, dan kita laksanakan itu. Seperti kita harus motong kambing putih ya, bikin ihan dan lain-lain lah, kita laksanakan itu tentang untuk pelebaran Tanah Ponggol ini. Kita melaksanakan semua ritual, semua kita laksanakan semua, dan diiringi gondang itu. Dan kita kemarin itu, karena ini alur Tanah Ponggol ini, bayangkan kita bikin kain putih dari Pulau Sumatera ke Samosir. Yeah. Kita bikin itu. Itu fungsinya buat apa itu? Artinya gini, biar putih namanya ya, bersih ya, supaya tidak akan terjadi kecelakaan atau kematian untuk pekerja di alur Tanah Ponggol ini. Dan jujur sampai sekarang nggak ada korban waktu mengerjakan alur Tanah Ponggol, karena kita bikin itu yang tadi ya, kenyataannya sampai sekarang semua sehat loh, nggak ada kecelakaan di pekerjaan alur Tanah Ponggol ini sampai sekarang. Sekarang ya nggak ada itu. Dan bukti fisiknya bisa kita lihat di Tanah Ponggol itu ada kain putihnya juga sampai sekarang. Ada sampai sekarang ada, ya ada, kita bikin itu. Artinya gini, biar apa? Biar namanya putih ya, bersih kan gitu. Artinya itulah karena nasihat daripada orang-orang tua kita dulu, kita harus menghormati alam lah, harus menghormati nenek moyang kita, dan menghormati dan menjaga alam kita. Kita nggak berusak, kita hanya memperbaiki. Dan memperbaiki ini juga harus kita bikin tadi, itulah artinya untuk menghormati nenek moyang kita, kira-kira begitu. Nah, gimana nih tulang pandangan masyarakat Samosir terkait pembangunan sampai sekarang ini tulang? Terima kasih ya. Jujur, sebagai warga masyarakat Samosir dan seluruh warga masyarakat Samosir menyatakan itu berterima kasih kepada pemerintah pusat, secara khusus Presiden kita Pak Jokowi yang sangat luar biasa. Hampir 76 tahun kita merdeka, baru Pak Jokowi yang menginjakkan kakinya di Pulau Samosir. Dan kita juga sangat apresiasi Pak Jokowi yang sudah berkenan memperhatikan Kabupaten Samosir ini dan melihat langsung dan mempekerjakan mendana APBN ya untuk Samosir. Itulah untuk pelebaran alur Tanah Ponggol. Dan sekarang lagi dikerjakan, sekarang jembatan Tanah Ponggol akan dibangun lagi ya dengan ikon Dalihan Natolu itu. Ya, Dalihan Natolu itu nanti udah selesai, nanti pembangunan Tanah Ponggol ini akan dibentuk nanti di situ pertanda Dalihan Natolu. Tapi namanya, kalau saya secara pribadi dan masyarakat Samosir
tetap aja alur Tanah Ponggol tetap namanya Tanah Ponggol. Nah, Iya, tapi ada ikonnya dan Dalihan Natolu. nah, Tanah Ponggol ini kan tulang zaman dunia nih kan, bahwasannya ada nanti semacam lambang di jembatan itu Dalihan Natolu. Iya. Boleh nggak tulang sedikit ceritakan tentang Dalihan Natolu, Iya. Oke. makna dari Dalihan Natolu di jembatan tersebut? Oke, terima kasih ya. Ini Iya. pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini Dalihan Natolu itu yang pertama-tama itu hanya di orang Batak gitu loh, ya. Hanya di orang Batak itu Dalihan Natolu. Suku lain nggak ada itu. Karena apa? Ya, saya contohkan ya. Kalau ada tungku 3, kita bikin ini 3 ya, Iya. ya. Kalau kita bikin gini kan aman dia, kan Artinya nggak kokoh jatuh dia, kokoh kokoh dia kan. kokoh ya. Tapi kalau kita putus satu jatuh kan gitu. Nggak Artinya seimbang. gitu. Artinya itulah Dalihan Natolu itu harus manat mardongat tubuh. Iya. Ya, salah satu kan. Terus elek marboru. Terus soba marhula-hula. Nah, gitu. Dan saya contohkan tadi Dalihan Natolu tungku itu, alat masak itu. Iya. Kalau kita bikin 3 kan kokoh dia. Kan? Tapi kalau satu ini nggak ada pasti jatuh kan gitu. Jadi artinya Dalihan Natolu itulah lambang demokrasi di orang Batak. Itu. Demokrasi Iya, orang lambang Batak. demokrasi di orang Batak. Karena apa? Ada manat mardongat tubuh, elek marboru, soba marhula-hula, tidak ada lagi persoalan. Itulah hebatnya orang Batak itu. Jadi menarik nih teman-teman soal Tanah Ponggol ini. Di Tanah Ponggol nanti kita akan temukan itu pilar ya Pak. Pilar ya, Nah, 3 ada 3 pilar. pilar yang mengingatkan kalau itu adalah ikon dari demokrasi orang Batak. Betul. Tidak cuman ikon Samosir, Tanah Ponggol ini juga mengingatkan kita akan ikon demokrasi orang Batak. Ya. Cukup menarik, kita nantikan pembahasan yang berkelanjutan. Nah, dari tadi udah dari sisi Histori. 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 Nah, kita beranjak Ke nextnya tentang efeknya ke depannya. ke depan. Ya. Efeknya baik ekonomi, Baik infrastruktur, pariwisata. Nah, itu yang akan kita ulik-ulik lah sedikit Iya. tentang pembangunan Tanah Ponggol ini. Oke, terima kasih. Dan yang tadi udah saya apresiasi kepada pemerintah pusat sudah meluangkan waktu dan membuat perhatian ke Samosir. Jujur soal masalah untuk dari fasilitas ekonominya ya dan pariwisatanya sangat luar biasa. Nanti sesudah selesai alur Tanah Ponggol dengan jembatannya, ya kita jujur orang-orang dari Parapat sana, dari Medan sana, nanti bisa keliling Samosir naik kapal atau naik kapal feri, karena alur Tanah Ponggol sudah bisa dijalanin feri. Yang dulunya tidak bisa. Tidak bisa bisa, ya, masih kapal kan kecil. sempit dulu, Kapal kecil, hanya iya. kapal kecil. Kapal kecil. Sekarang sudah dibangun, sudah di pelebaran alur Tanah Ponggol dan jembatannya nanti Iya, tulang. pasti naik nanti, pasti wisatawan kita nanti pingin datang ke Samosir untuk keliling Pulau Samosir naik kapal nanti dan singgah di Pangururan, singgah di mana bisa. Bisa singgah di 9 kecamatan 9 itu. kecamatan bisa singgah nanti. Sesudah selesai nanti alur Tanah Ponggol ini dikerjakan gitu kira-kira. Artinya ekonomi kita harus berkembang nanti. Sesudah pembangunan alur Tanah Ponggol dengan jembatan Tanah Ponggol, pasti ekonomi masyarakat dan datanglah wisatawan luar negeri dan domestik ke Samosir untuk melihat indahnya Danau Toba dan indahnya Pulau Samosir. Kira-kira begitu, Pak. Sebagai FKTM di Samosir, ada nih kalimat promosi dari Bapak Uda untuk pariwisata di Samosir ini. Kayak menyampaikan Samosir udah kayak gini loh, ada nggak pesan-pesan dari Bapak Uda untuk masyarakat di luar, mungkin di luar Samosir, supaya ikut menikmati pariwisata di Samosir? Oke, terima kasih. Sangat menarik ini sebagai promosi. Jujur kepada wisatawan di luar daerah Samosir dan juga di mancanegara, kami warga Samosir dan saya selaku ketua FKTM Kabupaten Samosir mengajak seluruh masyarakat yang ada di dunia ini
yang ada di dunia ini supaya datang ke Samosir, lihat keindahan Danau Toba. Kami siap melayani wisatawan-wisatawan kita di Samosir. Dan yakinlah, kami sudah melakukan yang terbaik di Samosir. Datanglah ke Samosir. Kami yakin. Dan kami yakin kepada wisatawan-wisatawan kita nanti akan merasa puas dan menikmati alam daripada Samosir kita ini dan Danau Toba. Terima kasih, Oras. Luar biasa.